Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi, di antaranya. Diduga gara-gara lupa mematikan kompor, 6 bangunan semi permanen di Jalan Kenjeran, Surabaya ludes terbakar. Residivis maling diringkus warga dan jadi bulan-bulanan usai terpergok mencuri di Surabaya. Tiga calon gubernur Jawa Timur gencar berkampanye raih simpati masyarakat. Saudara, 6 bangunan semi permanen yang digunakan sebagai tempat usaha di Jalan Kenjeran, Surabaya ludes terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan pemilik warung saat menghangatkan makanan. Pasca kejadian, pemilik warung mengais sisa-sisa barang yang bisa diselamatkan. Api menghanguskan 6 bangunan semi permanen di Jalan Kenjeran, Surabaya Rabu dini hari. 6 bangunan yang dijadikan tempat usaha, mulai warung, bengkel, dan mebel ini tinggal puing-puing yang tersisa. Para pemilik bangunan yang datang ke lokasi pasca kebakaran syok dan hanya bisa pasrah mencari barang-barang sisa kebakaran yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran diduga disebabkan salah satu pemilik warung lupa mematikan kompor saat menghangatkan makanan. Beruntung pemilik dapat menyelamatkan diri dari teriakan tetangga. Ya pasrah dan tabah. Ini tadi nyari sisa-sisanya atau gimana Mas? Iya, sisa alat yang bisa dipakai. Mas dikabari jam berapa Mas kejadiannya? Jam 4 subuh. Apa Mas sepengetahuan katanya penyebabnya? Penyebabnya dari kompor. Tetangga warung sebelah menghangatkan sayur. Sebanyak 11 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api agar tidak sampai merembet ke bangunan lain. 3 petak sudah terbakar habis, itu diduga dari warkop ya. Dari warkop dia manasi masakan, yang manasi ini tertidur. Jadi kemudian dia bangun-bangun karena lingkungan sekitarnya sudah terasa panas ya. Untungnya dia bisa menyelamatkan sehingga nggak ada korban. Guna memastikan penyebab kebakaran, polisi masih meminta keterangan pemilik bangunan dan beberapa saksi. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, belasan rumah di Lumajang termasuk tenda hajatan rusak diterjang angin puting beliung. Tiba-tiba angin kencang menerjang saat warga sibuk beraktivitas. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Belasan rumah warga di desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang diterjang angin puting beliung Selasa pagi. Akibatnya belasan rumah rusak dan atap bangunan berserakan terhempas kuatnya terjangan angin. Bahkan sebuah tenda hajatan milik seorang warga terbang terbawa angin dan menimpa rumah warga lainnya. Menurut warga, peristiwa ini terjadi begitu cepat, tiba-tiba angin kencang menerjang saat warga sibuk beraktivitas. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Diam dulu terus pulang. Lihat punya tetangga, loh kok kena? Nggak tahu kalau di sini kena juga. Pas di luar, cuci piring. Nggak ada orang Pak kirim tegal. Apa aja yang rusak ini? Ini rumah itu parah tengah itu kelihatan. Genteng ya? Iya genteng. Petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Lumajang langsung kerja bakti untuk menyingkirkan puing-puing bangunan rumah yang rusak. 30% itu berapa? Nanti selanjutnya seperti apa untuk? Selanjutnya kita bersurat ke Bupati, ditembuskan ke BPBD dan Dinas Sosial. Untuk tindak lanjutnya nanti segera direalisasikan di warga. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk selalu waspada cuaca ekstrim karena saat ini memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, lebih dari 1,5 juta batang rokok dan ratusan ribu liter minuman keras ilegal dimusnahkan kantor Bea Cukai Banyuwangi. Barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Banyuwangi selama 8 bulan terakhir.
Pemusnahan ini dilakukan di halaman kantor Bea Cukai Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Rabu siang. Jumlah barang yang dimusnahkan masing-masing rokok ilegal sebanyak 575.884 batang. Jumlah barang yang dimusnahkan masing-masing rokok ilegal sebanyak 575.884 batang. Dan minuman keras ilegal sebanyak 3.155,3 liter. Nilai kedua barang yang dimusnahkan lebih dari 900 juta rupiah. Kepala Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi mengatakan barang bukti ini merupakan hasil penindakan dari bulan Januari sampai Agustus 2024. Banyuwangi merupakan wilayah perlintasan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Bali baik jalur darat maupun jalur laut. Sehingga hasil penindakan yang dilakukan petugas Bea Cukai Banyuwangi mayoritas berasal dari 2 jalur pengiriman tersebut. Ada sebagian yang dari Jember, ada yang sebagian dari ke wilayah sana, wilayah barat ya. Barat. Kalau MMIA-nya kebanyakan dari Bali. Dari Bali ya, mayoritas Pak ya. Memang rencananya kalau MMIA-nya ini pasarnya di Banyuwangi ya. Baik Banyuwangi hasil tembakau juga yang dibawa keluar dari sini. Tapi mayoritas Banyuwangi. Tapi karena kita perlintasan ya, jadi kita tegak. Karena kemarin juga beberapa bulan lalu kita lakukan patroli laut, kita punya kapal patroli, kita juga nantung di laut ya. Di selat ini. Sementara untuk pemilik barang ilegal sulit ditemukan, sebab saat penindakan yang ditemukan adalah kurir atau pemilik kendaraan transportasi. Hal itu menjadi kendala karena sopir tidak mengetahui jenis barang yang dikirim melalui ekspedisinya. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Residivis maling diringkus warga dan jadi bulan-bulanan usai terpergok mencuri di Surabaya. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami.